Selamat pagi Bapak Ibu peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Selamat pagi semuanya, salam sehat, Sugihoto, Namo Buddhaya. Pada video belajar kita kali ini, kita akan belajar kegiatan belajar 1, topik 1 dengan materi riwayat hidup Buddha Gautama. Dan bagaimana uraian materinya, kita simak bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kegiatan belajar 1 topik 1 riwayat hidup Buddha Gautama ini ada 9 materi atau ruang lingkup yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah alasan kemunculan Buddha, yang kedua adalah kelahiran dan kehidupan istana Pangeran Siddhartha. Yang ketiga, pelepasan keduniawian Pangeran Siddhartha, dan yang keempat adalah kehidupan petapa Gautama. Yang kelima, pencerahan agung. Yang keenam, pemutaran roda Dhamma. Yang ketujuh adalah 45 tahun membabarkan Dhamma. Yang kedelapan, perjalanan terakhir Buddha Gautama, dan yang kesembilan adalah Mahaparinibbana Buddha Gautama. Kitab Buddha Wamsa buku ke-14 dari Khuddaka Nikaya bagian ke-1 menguraikan bahwa 4 asankya dan 100.000 kappa yang lalu pada masa kehidupan Buddha di Pankara, Buddha Gautama terakhir sebagai seorang pemuda bernama Sumedha yang bijaksana, putra dari keluarga Brahmana. Setelah orang tuanya meninggal, Sumedha pergi meninggalkan keduniawian dan menjadi petapa. Pada saat itu, Buddha di Pankara meramalkan bahwa petapa Sumedha akan menjadi Buddha dalam waktu 4 asankya dan 100.000 kappa lagi dengan nama Gautama. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sebelum Buddha Gautama muncul ada sebanyak 24 Buddha yang bertolak dari atau berawal dari Buddha di Pankara, yang kedua adalah Buddha Kondana, Buddha Manggala, Buddha Sumana, Buddha Rewata, Buddha Sobhita, Buddha Anomadasi, Buddha Padoma, yang kesembilan adalah Buddha Narada, Buddha Padumutara, Buddha Sumedha, Buddha Sujata, Buddha Piyadasi, Buddha Atadasi, Buddha Dhammadasi, Buddha Siddhartha, yang 17 adalah Buddha Tissa. Selanjutnya adalah Buddha Pusa, Buddha Wipasi, Buddha Siki, Buddha Wesabu, Buddha Kakusanda, Buddha Konagamana, dan Buddha Kasapa. Dan setelah itu baru muncul Buddha Gautama. Bodhisattva pada kelahiran yang terakhir sebelum terakhir sebagai Pangeran Siddhartha, beliau terlahir sebagai dewa di surga Tusita dengan usia yang sangat panjang dengan nama Dewa Santusita. Setelah 5 kondisi terpenuhi, Bodhisattva meninggal dari alam surga Tusita dan terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, sebagai anak dari Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya di kerajaan Sukup Sakya. Pada saat itu adalah hari bulan purnama di bulan Wesaka pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, menghadap ke arah utara dari tempat beliau berdiri dan menyerukan, "Akulah yang tertinggi di antara semua makhluk di 3 alam. Akulah yang terbesar di antara semua makhluk di 3 alam. Akulah yang termulia di antara semua makhluk di 3 alam. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak ada kelahiran ulang bagiku." Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa pada hari yang sama saat Pangeran Siddhartha lahir, juga lahir sebanyak 7 hal, yang mana 7 hal tersebut nanti akan ikut berkontribusi dan membantu Pangeran Siddhartha dalam rangka mencapai penerangan sempurna. Ketujuh hal tersebut adalah yang pertama, Putri Yasodhara yang kelak akan menjadi istri sang pangeran. Kedua, Pangeran Ananda yang kelak akan menjadi pembantu tetap sang Buddha. 3. Jana yang kelak akan menjadi kusir sang pangeran. Yang keempat adalah Menteri Kaludayi yang kelak akan mengundang sang Buddha untuk berkunjung kembali ke kota Kapilawastu. Yang kelima adalah
kuda Kantaka atau kuda istana yang bernama Kantaka. Yang keenam adalah pohon bodhi atau pohon pipala, dan yang ketujuh adalah 4 jambangan harta Nindi Kumbini. Berita tentang kelahiran sang pangeran tersebar luas ke seluruh penjuru negeri, dan berita tersebut juga sampai kepada seorang petapa bernama Asita Kaladewa, yang beliau adalah merupakan juga salah satu dari guru Raja Suddhodana. Setelah tiba di istana dan melihat adanya 32 tanda seorang manusia agung atau Mahapurisa pada bayi pangeran, kemudian petapa Asita memberikan penghormatan kepada bayi tersebut. Kemudian melihat hal itu, raja juga ikut memberikan penghormatan kepada putrinya. Setelah itu petapa Asita bergembira karena pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha, tetapi beliau setelah itu menangis karena bersedih sebab usianya yang sudah tua, sehingga tidak bisa menunggu bayi pangeran menjadi seorang Buddha dan membabarkan ajarannya. Selanjutnya adalah tentang upacara pemberian nama. Pada upacara pemberian nama, sebanyak 108 Brahmana diundang untuk datang ke istana. 7 orang Brahmana diantaranya yaitu Rama, Daja, Lakana, Jotimantra, Suboja, Suyama, dan Sudata meramalkan ada 2 kemungkinan bahwa pangeran akan menjadi seorang raja dunia atau akan menjadi seorang Buddha. Namun, seorang Brahmana paling muda yang bernama Kondana memastikan bahwa pangeran akan menjadi seorang Buddha, dan pangeran akan meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi petapa setelah ia melihat 4 hal, yaitu orang yang sudah tua, orang yang sakit, orang yang mati, dan seorang petapa. Kemudian bayi pangeran diberi nama Siddhartha dalam bahasa Pali atau Siddhartha dalam bahasa Sanskerta, yang berarti yang berhasil mencapai tujuannya, dengan nama keluarga Gotama atau Gautama dalam bahasa Sanskerta. Pada hari ke-7 setelah melahirkan pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya wafat atau meninggal dunia, dan adiknya Mahapajapati Gotami menggantikan posisi Ratu Mahamaya sebagai ratu dan sekaligus menjadi ibu dari pangeran Siddhartha. Dan dikisahkan bahwa setelah wafat, Ratu Mahamaya terlahir sebagai seorang putra dewa dengan nama Maya Dewa Puta di surga Tusita. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah peristiwa perayaan upacara membajak sawah. Jadi pada saat upacara tersebut, Pangeran Siddhartha berada sendirian di bawah pohon jambu karena ditinggalkan oleh para pengasuhnya untuk melihat upacara pembajakan sawah. Pada saat suasana di sekitar pohon jambu tersebut menjadi tenang dan sepi, Pangeran Siddhartha duduk bersila dengan tenang. Kemudian pangeran mempraktikkan meditasi anapana, berkonsentrasi pada napas masuk dan keluar, dan segera mencapai rupa wacara jana pertama. Bapak Ibu, sehubungan dengan hal ini harus dipahami bahwa Bodhisattva dapat mencapai rupa wacara jana pertama dalam waktu yang sangat singkat karena kebiasaan atau sudah terlatih melatih meditasi anapana selama dalam banyak kehidupan sebelumnya dan dalam banyak kapa. Pada usia ke-7 tahun, Pangeran Siddhartha mulai menjalani pendidikan. Sebanyak 8 Brahmana terkemuka yang dulu pernah diundang dalam upacara pemberian nama, diundang untuk menjadi guru pangeran. Dan dalam waktu yang singkat, pangeran dapat menguasai semua ilmu yang diberikan oleh gurunya. Kemudian Raja Suddhodana juga mengutus pangeran untuk berguru kepada seorang Brahmana yang bernama Sabamita yang berada di daerah Udija. Kemudian beliau belajar tentang tata bahasa, kitab Weda, dan 6 Wedangga yang terdiri dari ilmu siksa, kemudian upacara keagamaan, tata bahasa, ilmu tafsir, ilmu persajakan, dan ilmu perbintangan. Selain itu, pangeran juga belajar tentang ilmu perang, ilmu berkuda, memanah, dan sebagainya.
Sekali lagi, pangeran dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya dengan sangat cepat dan singkat. Pangeran Siddhartha tumbuh berkembang dalam istana yang megah dan sangat indah. Pada usia sekitar 19 tahun, Raja Suddhodana bermaksud untuk mencarikan seorang permaisuri untuk sang pangeran. Setelah melewati perjuangan menaklukkan pandangan negatif dari para pangeran Sakya melalui pertunjukan memanah, akhirnya pangeran memilih Putri Yasodhara untuk menjadi permaisurinya, yang merupakan Putri Yasodhara ini adalah pendamping kelahiran Bodhisattva yang sudah diuraikan di slide berikutnya. Putri Yasodhara ini adalah salah satu putri dari salah satu Raja Sakya bernama Supabuddha, putra dari kakek Bodhisattva yaitu Raja Anjana dari kerajaan Dewadaha. Ibu Putri Yasodhara adalah Putri Amita yang adalah saudara perempuan dari Raja Suddhodana. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang 4 pertanda. Jadi sesuai dengan ramalan dari Brahmana Kondana pada waktu itu, pada suatu ketika pangeran bermaksud untuk keluar istana untuk menuju ke taman atau berjalan-jalan di taman, dan beliau melihat penampakan pertanda. Yang pertama adalah pertanda orang tua, yang mana pertanda ini adalah perwujudan atau penjelmaan dari para dewa. Kemudian setelah melihat orang tua, pangeran tidak jadi jalan-jalan ke taman, kembali lagi ke istana. Dan kemudian setelah 4 bulan berlalu, beliau keluar lagi dan melihat pertanda orang sakit, dan tidak jadi berjalan-jalan di taman lagi, kembali ke istana. Dan setelah berselang 4 bulan lagi, keluar lagi dan melihat pertanda orang mati, dan berselang 4 bulan lagi melihat pertanda seorang pertapa. Setelah melihat 4 pertanda tersebut, Pangeran Siddhartha menjadi gelisah, dan pangeran berkeinginan atau bermaksud untuk mencari obat daripada 4 hal tersebut. Dan selanjutnya peristiwa kelahiran Pangeran Rahula dan juga ungkapan dari kisah Gautami, 2 hal ini yang semakin menguatkan tekad daripada pangeran untuk segera meninggalkan keduniawian. Pada peristiwa kelahiran Rahula, pangeran mengungkapkan bahwa Asura Rahu yang akan merampas kebebasan dan menawanku telah lahir. Ia yang akan memperbudakku telah lahir. Sehingga dengan ungkapan ini atau dengan seruan tersebut menjadi sebuah penanda. Akhirnya Raja Suddhodana memberikan nama pangeran menjadi Pangeran Rahula. Dan kemudian setelah itu ungkapan kisah Gautami ketika pangeran ingin memasuki istana, dan pada waktu itu Putri Kisah Gautami melihat keagungan pangeran, mengungkapkan seruannya, kedamaian dan kebahagiaan bagi batin seorang ibu yang telah melahirkan dan seorang ayah yang telah membesarkan putra seperti itu, yang memiliki keagungan bagaikan matahari terbit, putra luar biasa dari keturunan mulia, sangat tampan, gagah dan cerdas. Merenungkan dengan seksama 2 sifat dan ketampanan dari putranya, kegembiraannya setiap hari akan membawa kedamaian bagi batinnya. Namun ungkapan dari kisah Gautami tersebut bagi pangeran adalah menjadi sebuah bahan perenungan. Apabila ketampanan, kecerdasan, keagungan itu luruh oleh usia, dimakan sakit, dimakan kematian, maka kebahagiaan itu akan lenyap, sehingga hal tersebut menjadi hal yang semakin menguatkan tekad pangeran untuk segera meninggalkan keduniawian. Setelah memasuki istana, pangeran kemudian langsung tertidur dan tidak memperhatikan para penari dan penyanyi yang menghibur di sekelilingnya. Setelah terjaga di tengah malam, Pangeran Siddhartha melihat di sekelilingnya ada penari dan penyanyi yang tertidur dengan berbagai macam posisi, menambah rasa yang tidak nyaman bagi pangeran. Dan kemudian pangeran memutuskan untuk malam ini harus meninggalkan istana.
Dan setelah Pangeran Siddhartha memandangi ratu dan putranya yang sedang tertidur lelap, pada malam itu malam bulan purnama di bulan Asala tahun 594 sebelum Masehi di usia yang ke-29 tahun. Pada waktu jaga pertengahan malam, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dengan menunggangi kuda Kantaka yang diikuti oleh Channa yang berpegangan pada ekor kuda Kantaka itu. Kemudian setelah sampai di tepi sungai Anoma, kemudian pangeran memotong rambut beserta dengan mahkotanya dan melemparnya ke atas, yang mana rambut dan mahkota itu diterima oleh Dewa Saka. Dan kemudian setelah itu pangeran berganti busana dengan busana petapa dengan jubah yang dipersembahkan oleh Brahma Gatikara yang merupakan teman beliau pada masa Buddha Kasapa. Selanjutnya Pangeran Siddhartha yang sudah menjadi petapa Gautama selama 7 hari berada dalam kebahagiaan pertapaan di hutan mangga yang disebut dengan Anupya. Selanjutnya petapa Gautama melanjutkan perjalanan ke Raja Gaha dan bertemu dengan Raja Bimbisara yang bermaksud untuk mempersembahkan separuh dari kerajaannya, namun ditolak oleh petapa Gautama. Selanjutnya petapa Gautama menuju ke Vesali dan bertemu dengan petapa Alara Kalama, berguru dan belajar di sana sampai pada suatu saat dapat menguasai semua ilmunya. Kemudian karena merasa belum mendapatkan jawaban yang beliau cari, maka petapa Gautama pergi menuju ke Magadha, tepatnya di tepi sungai Mahi, dan bertemu dengan petapa Udakaramaputa. Berguru dengan Udakaramaputa dan belajar tentang semua hal sehingga mencapai tingkat meditasi Newa Sanyana Sanyayatana Jana. Namun petapa Gautama merasa belum mendapatkan apa yang dia cari dan kemudian beliau meninggalkan Udakaramaputa. Petapa Gautama menuju ke Senanigama di Uruvela dan di sana bertemu dengan 5 orang pertapa yang bernama Kodana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji, yang mana kelima pertapa tersebut sebenarnya sudah menunggu kedatangan dari petapa Gautama dan berpikir atau mengira bahwa petapa Gautama telah mencapai penerangan sempurna. Di hutan Uruvela ini, petapa Gautama melakukan praktek pertapaan keras atau Dukaracarya yang ditemani oleh 5 pertapa atau Pancawagya. Bapak Ibu, dapat diuraikan bahwa dengan atau tanpa Dukaracarya, Bodhisattva pasti dapat menjadi Buddha karena beliau telah memiliki parami, jaga, dan carya secara total. Dukaracarya merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh para bodhisattva, dan hal ini untuk memperlihatkan kepada dunia dan kepada para dewa bahwa Dukaracarya bukanlah cara yang tepat untuk menuju pengetahuan mengenai jalan. Biasanya, tiap-tiap bodhisattva mempraktikkan Dukaracarya paling sedikit 7 hari dalam kehidupan terakhirnya. Namun, petapa Gautama harus melakukannya selama 6 tahun karena hal ini adalah sebagai akibat dari ucapannya yang salah yang beliau lakukan ketika terlahir sebagai Brahmana Jotipala yang membanggakan kastanya dalam masa kehidupan Buddha Kasapa. Pada waktu itu beliau mengucapkan, bagaimana mungkin si gundul ini mampu menembus pengetahuan mengenai jalan dan kemahatauan. Pencerahan sempurna adalah suatu hal yang sangat sulit dicapai. Selanjutnya pada awal bulan Wesaka, petapa Gautama setelah 6 tahun melaksanakan Dukaracarya dan tidak berhasil mencapai penerangan sempurna mengungkapkan, aku telah berusaha sungguh-sungguh dengan cara demikian. Namun, aku tetap tidak mencapai penerangan sempurna atau Sabanyutanyana dan aku belum menembus kebuddhaan.
Pada waktu perenungan demikian, beliau teringat bahwa beliau pernah mengembangkan dan mencapai jana pertama Anapana ketika duduk di bawah pohon jambu sewaktu upacara pembajakan sawah yang diselenggarakan oleh ayahandanya. Dan kemudian Buddha mengatakan, aku tidak akan mampu mengembangkan meditasi konsentrasi Anapana dengan tubuhku yang demikian lemah dan lelah ini. Akan lebih baik jika aku memakan sedikit makanan untuk memulihkan dan menyegarkan tubuhku yang kurus ini sebelum aku berusaha mencapai jana melalui meditasi konsentrasi Anapana. Selanjutnya merupakan suatu ciri alami atau dhammata bahwa ketika seorang bodhisattva mendekati pencapaian kebudaannya dan setelah menyelesaikan praktik dukkaracarya, para biku pelayannya akan meninggalkannya untuk alasan tertentu atau bodhisattva yang meninggalkan mereka. Dan demikianlah kelima pertapa meninggalkan Petapa Gotama menuju Migadaya di Taman Rusa. Kemudian demikianlah beliau Petapa Gotama dalam kesunyian total selama 15 hari mempraktikkan meditasi dan memperoleh kemajuan. Bodhisattva kemudian pada suatu malam bermimpi tentang 5 mimpi luar biasa setelah tengah malam menjelang fajar pada tanggal 14 di bulan Wesaka. Adapun kelima mimpi tersebut memiliki makna bahwa pencapaian kematahuan menjadi Buddha di antara manusia, dewa dan Brahma, mampu mengajarkan jalan berfaktor 8 atau Atangika Magga yang adalah jalan tengah atau Majjhima Patipada kepada umat manusia dan para dewa. Kemudian para orang menghormati dan berlindung atau Mahasaranagamana kepada Buddha. Kemudian 4 kasta dalam masyarakat dapat melaksanakan ajaran Buddha, menjadi biku dan mencapai kearhatan. Menandakan perolehan 4 kebutuhan yaitu jubah, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan dan dapat memanfaatkannya tanpa terikat dan melekat kepadanya. Demikianlah arti atau makna daripada kelima mimpi Petapa Gotama. Setelah memutuskan demikian, Petapa Gotama atau Bodhisattva berkesimpulan, pasti aku akan mencapai kebudaan hari ini juga. Dan pada saat fajar menyingsing atau pada pagi purnama, Petapa Gotama membersihkan badan dan berjalan tiba di bawah pohon banyan yang setiap tahunnya dikunjungi oleh Sujata, putri seorang kaya. Beliau berhenti dan duduk di bawah pohon itu menghadap ke timur sambil menunggu waktu untuk mengumpulkan dana makanan. Dan pada saat itu seluruh pohon banyan itu bersinar terang dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Kemudian tidak berselang lama, Sujata datang ke kaki pohon banyan tersebut untuk mempersembahkan nasi susugana kepada Petapa Gotama yang mengira bahwa Petapa Gotama adalah dewa penunggu pohon banyan tersebut. Dan dengan mengucapkan, "Yang mulia, aku mendanakan nasi susu dengan cangkir emas ini. Terimalah beserta cangkir emas ini dan pergilah kemanapun engkau suka. Keinginanku telah terkabul, semoga keinginanmu terkabul pula." Setelah menerima persembahan nasi susu gana dari Sujata pada pagi hari itu, hari ke-15 di bulan Wesaka tahun 588 sebelum Masehi, Petapa Gotama menuju hutan pohon sala di tepi sungai Neranjara, melakukan meditasi Anapana setelah mencapai 8 lokia jana dan 5 abinya. Menjelang malam menuju pohon Mahabodhi melalui jalan yang dibuat oleh para dewa dan Brahma, dan di sana bertemu dengan Sotya yang memberikan 8 ikat rumput. Kemudian Petapa Gotama menebarkan 8 ikat rumput itu, dan rumput-rumput itu berubah menjadi singgasana permata yang besar. Bersandar di bawah pohon Bodhi menghadap ke arah timur dengan pikiran terpusat, Bodhisattva berseru, "Meskipun hanya kulitku yang tersisa, meskipun hanya uratku yang tersisa,
Meskipun hanya tulangku yang tersisa, meskipun seluruh tubuhku dan seluruh daging dan darahku mengering, jika aku belum mencapai kebudaan, aku tidak akan mengubah posturku dari duduk bersila seperti sekarang ini. Setelah memenangkan pertempuran melawan Mara Wasawata atau Dewa Buta Mara, sebelum matahari terbenam pada hari itu, hari purnama di bulan Wesaka, Bodhisattva menembus 3 pengetahuan atau wija, yaitu pengetahuan mengenai kehidupan masa lampau atau Pubeni Wasanusati Nyana di jaga pertama malam itu. Kemudian mata dewa atau Diba Jaku Nyana di jaga pertengahan malam itu, dan pengetahuan akan padamnya perbuatan buruk atau Asawakaya Nyana di jaga terakhir malam itu. Kemudian Bodhisattva mencapai kebudaan di jaga terakhir malam itu juga di malam bulan purnama bulan Wesaka. Selanjutnya, setelah pencapaian kebudaan tersebut, Dewa Saka yang sedang berdiri di alam Dewa Tawatimsa meniup kulit kerang Wijayutara yang panjangnya 120 yojana untuk memanggil para dewa dan Brahma dari segenap alam semesta, yang kemudian semuanya hadir di tempat itu untuk memberikan penghormatan kepada Buddha atas pencapaian kebudaan. Setelah pencapaian kebudaan tersebut, Sang Buddha masih tetap berada di sekitar pohon Bodhi, dan selama 7 minggu setelah pencerahan, masing-masing diuraikan sebagai berikut. Pada minggu pertama, 1 minggu di Singgasana Palankasataha, menyampaikan seruan kegembiraan atau udana dan merenungkan hukum Paticca Samuppada. Yang kedua adalah 1 minggu menatap pohon Bodhi atau Amisa Sataha, yaitu menatap pohon Bodhi tanpa berkedip sebagai ungkapan terima kasih kepada pohon Bodhi yang telah melindungi selama masa pencapaian pencerahan. Yang ketiga adalah 1 minggu berjalan atau Cankama Sataha, yaitu berjalan mondar-mandir antara Singgasana Aparajita dan Cetya Tatapan, merenungkan Dhamma dan tenggelam dalam Phala Samapati, bermeditasi dalam buah pencapaian. Yang keempat adalah 1 minggu di rumah Mas atau Ratanagaha Sataha, merenungkan Nabi Dhammapitaka di Ratanagaha. Kemudian yang kelima adalah 1 minggu di bawah pohon banyan atau Ajapala, merenungkan Dhamma dan tenggelam dalam Phala Samapati. Yang keenam, 1 minggu di danau Mucalinda atau Mucalinda Sataha, menikmati kebahagiaan kearahatan dan di sana dilindungi oleh Raja Naga Mucalinda pada waktu terjadi hujan. Kemudian yang ketujuh atau minggu ketujuh adalah 1 minggu di bawah pohon Rajayatana atau Rajayatana Sataha, atau di bawah pohon Rajayatanya menikmati kebahagiaan kearahatan sampai atau selama 7 hari. Setelah selama 7 hari berada di sekitar pohon Bodhi, Sang Buddha bermaksud untuk tidak membabarkan Dhamma kepada manusia dan para dewa, karena betapa sulit Dhamma ini dipahami oleh manusia dan dewa. Namun, Mahabrahma Sahampati mengajukan permohonan kepada Buddha untuk tetap mengajarkan Dhamma kepada dewa dan manusia, dan akhirnya disetujui oleh Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bermaksud untuk yang pertama kali adalah mengajarkan Dhamma kepada Alara Kalama, yang kemudian diketahui bahwa Alara Kalama telah meninggal selama 7 hari dan terlahir di alam Arupa Brahma Akincanayatana. Dan kemudian setelah itu bermaksud untuk mengajarkan Dhamma kepada Udakaramaputa, yang kemudian diketahui telah meninggal 1 hari dan terlahir di alam Arupa Brahma Newa Sanya Naksanya Yatana.
Dan kemudian Sang Buddha bermaksud untuk memberikan atau mengajarkan Dhamma kepada 5 pertapa atau Pancawagya yang kemudian diketahui sedang berada di Migadaya, di sebuah taman rusa besar yang juga disebut dengan Isipatana di dekat kota Wanarasi. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang pemutaran roda Dhamma. Pada malam purnama yang sejuk di bulan Asala, khotbah Dhamma Cakkappawatana diajarkan kepada Pancawagya atau 5 pertapa. Yang mulia Kondana berhasil mencapai Sotapatipala untuk yang pertama kali dan ditahbiskan jadi biku dengan Ehi biku. Kemudian selanjutnya Theravada menjadi Sotapanna pada hari itu juga, di hari pertama setelah malam purnama di bulan Asala. Kemudian Theravada pada hari berikutnya, Mahanamatera pada hari berikutnya, dan yang terakhir adalah Thera Asaji pada hari berikutnya. Pada hari kelima setelah malam purnama di bulan Asala, Sang Buddha menyampaikan khotbah Anatalakkhana Sutta agar kelima biku tersebut dapat mencapai tingkat kesucian arhat, dan pada akhirnya kelima biku tersebut dapat mencapai tingkat kesucian arahat. Selanjutnya adalah tentang Dhamma Duta yang pertama kali, yang terdiri dari Pancawagya yaitu Kondana, Wapabadiya, Mahanama, dan Asaji. Yang berikutnya adalah Yasa dan 54 teman Yasa yang semuanya telah mencapai tingkat kesucian arhat. Jadi sebanyak 60 biku arhat. Sang Buddha berkata, "Pergilah para biku demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk atas dasar welas asih kepada dunia, demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Janganlah pergi berdua dalam satu jalan. Para biku, babarkanlah Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, dalam makna maupun isi. Serukan hidup suci yang sesungguhnya, sempurna dan murni." Demikianlah Bapak Ibu Dhamma Duta yang pertama kali, yaitu sebanyak 60 biku arahat. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang 45 tahun membabarkan Dhamma. Jadi Sang Buddha membabarkan Dhamma selama kurang lebih 45 tahun sejak pencapaian penerangan sempurna. Dengan dasar welas asih demi kebahagiaan dan kedamaian, kesejahteraan para dewa dan manusia, dengan tidak memandang kasta, suku maupun tinggi rendah derajat, Dhamma diajarkan kepada semua makhluk, indah pada awal, pada pertengahan, dan indah pada akhirnya, dalam makna maupun isi. Dan uraian terperinci mengenai 45 tahun membabarkan Dhamma ini, silakan Anda simak pada lampiran artikel di lampiran modul ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang perjalanan terakhir Buddha Gautama, yaitu Vesali, untuk mengumpulkan dana makanan. Pada saat itu adalah tahun 544 sebelum Masehi. Beberapa bulan setelah Sariputta dan Moggallana, kedua siswa utama Buddha mencapai Nibbana seutuhnya atau Parinibbana di bulan purnama bulan Kartika. Pada waktu itu dalam kesendirian, Sang Buddha menetapkan bahwa beliau akan Parinibbana 3 bulan dari saat itu. Dan kemudian pada saat itu Sang Buddha meminta Ananda bersama dengan Ananda menuju Balerung puncak di Mahasawana dan menyampaikan kepada para biku yang ada di sana waktu Parinibbana beliau sudah dekat. Selanjutnya setelah dari Vesali, Sang Buddha bersama dengan rombongan para biku menuju ke Bandagama di Waji. Setelah tinggal di Bandagama, setelah waktu yang beliau kehendaki, Sang Buddha menempuh perjalanan secara bertahap dengan sejumlah besar biku ke Hatigama, kemudian ke Ambagama, Jambugama, dan kemudian ke Boganagara. Kemudian selagi di Boganagara, Sang Buddha mengajarkan kepada sekumpulan banyak biku mengenai 4 sumber acuan utama atau Cattaro Mahapadesa.
Selanjutnya adalah tentang makanan terakhir Sang Buddha. Makanan terakhir yang dimakan oleh Sang Buddha disebut dengan istilah Sukara Modawa, atau makanan yang hanya dapat dicerna oleh Sang Buddha, yang dipersembahkan oleh Cunda Kamaraputa jadi seorang pandai besi. Kemudian setelah makan makanan tersebut, Sang Buddha diserang oleh penyakit yang sangat parah dan mengalami rasa sakit yang sangat menusuk. Namun dalam kondisi tersebut, Sang Buddha tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kusinara. Kemudian selanjutnya, Sang Buddha beserta dengan rombongan para biku menyeberangi sungai Hiranawati dan menuju ke hutan Sala milik kaum Mala di dekat Kusinara, tempat peristirahatan Sang Buddha yang terakhir. Di situ Sang Buddha menyampaikan nasihat bahwa terdapat 4 tempat yang layak untuk diziarahi. Yang pertama adalah Lumbini, tempat kelahiran Tathagata. Yang kedua adalah Buddha Gaya, tempat Tathagata mencapai pencerahan sempurna. Yang ketiga adalah Taman Rusa Isipatana di dekat Banarasi, tempat Tathagata memutar roda dhamma pertama kali. Dan yang keempat adalah Kusinara, tempat Tathagata mencapai parinibbana, pembebasan akhir, terhentinya 5 gugus secara penuh. Selanjutnya dalam perjalanan tersebut, Sang Buddha melakukan penabisan terakhir dengan Ehimbiku kepada Subada, yang kemudian Biku Subada tersebut mencapai tingkat kesucian arhat sesaat sebelum Sang Buddha parinibbana. Sabda terakhir Sang Buddha di antaranya adalah, saat ini para biku saling menyapa dengan sebutan Awuso. Namun mereka sebaiknya tidak melakukan hal ini setelah Sang Tathagata mangkat. Biku yang lebih tua seharusnya menyapa biku yang lebih muda dengan nama biku atau nama keluarganya atau sebagai Awuso. Dan biku yang lebih muda seharusnya menyapa biku yang lebih tua dengan sebutan Bante atau Ayasma. Selanjutnya, Ananda, jika memang diinginkan, Sangga boleh menghapus aturan-aturan kecil yang kurang penting setelah Sang Tathagata mangkat. Dan Ananda, setelah Sang Tathagata mangkat nanti, hukuman berat bagi Cana atau Brahmadanda harus dijatuhkan. Apapun yang diinginkan ataupun apa yang dikatakan Cana tidak boleh disapa, ditegur ataupun dibimbing oleh para biku lainnya. Selanjutnya, Nanda, engkau berkata atas keyakinan, namun Tathagata mengetahui bahwa di dalam kumpulan ini tak seorang pun biku yang memiliki keraguan atau kebimbangan mengenai Buddha, Dhamma, dan Sangha, jalan suci maupun mengenai cara latihan. Ananda, di antara ke-500 biku ini yang paling rendah pun adalah seorang Sotapanna yang tak akan terjatuh ke alam rendah, namun kelak pasti akan mencapai pencerahan nibbana. Selanjutnya Sang Buddha menyampaikan, saat ini para biku, Sang Tathagata menyatakan kepada kalian, semua hal yang terbentuk dari perpaduan pasti akan hancur. Berusahalah dengan tekun. Setelah Sang Buddha menyampaikan pesan terakhirnya itu, seluruh hutan Sala itu menjadi sunyi senyap. Sang Buddha memasuki jana pertama, memasuki jana kedua, ketiga, dan keempat, lalu keluar dari jana keempat. Beliau memasuki tataran ruang tanpa batas atau Angkasanancayatana. Kemudian tataran kesadaran tanpa batas atau Winyanancayatana. Kemudian tataran tanpa ada apapun atau Akincanayatana, serta tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan atau Newasanya Sanyayatana. Dan setelah itu beliau mencapai dan terserap dalam padamnya pencerapan dan peresapan perasaan atau Sanya Wedayita Niroda.
Tepat setelah Sang Buddha mencapai parinibbana, terjadilah gempa yang dahsyat dan digundur yang menyebabkan orang berdiri bulu kuduknya pada saat itu. Pada waktu itu jaga malam terakhir pada hari bulan purnama bulan Wesaka di tahun 543 sebelum Masehi pada usia ke-80 tahun. Sang Buddha mangkat tanpa meninggalkan sisa apapun. Kemudian selanjutnya terdapat 8 stupa untuk relik Sang Buddha dan stupa yang ke-9 untuk tempayan dan stupa yang ke-10 untuk abu Sang Buddha. Demikianlah riwayat hidup Buddha Gautama sama Sang Buddha. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, demikian tadi materi tentang riwayat hidup Buddha Gautama telah kita urai bersama-sama. Adapun sumber referensi yang dipergunakan dalam materi ini adalah salah satunya Riwayat Agung Buddha Gautama Mingun Sayadaw tahun 2008. Namun, teman-teman mahasiswa dapat menggunakan sumber referensi yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan apa yang sedang kita bahas. Bapak, Ibu guru semuanya, demikian tadi materi tentang riwayat hidup Buddha Gautama telah kita urai bersama-sama. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar, semangat belajar, dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Akhirnya saya ucapkan salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Sugiyoto, Namo Buddhaya.